Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini untuk mata diklat upaya kesehatan perseorangan. Saya Dr. Dina yang akan menemani teman-teman sekalian dalam mata diklat upaya kesehatan perseorangan. Setelah teman-teman mendapatkan materi tentang upaya kesehatan masyarakat terintegrasi dengan PISPK, maka sekarang saatnya teman-teman akan bersama saya masuk ke sebuah puskesmas untuk mari kita sama-sama melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan terintegrasi PISPK di seluruh layanan puskesmas, hampir di 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia, yang nantinya teman-teman akan menjadi bagian dari antara beberapa puskesmas di Indonesia tersebut. Kami ucapkan selamat bertugas, selamat bersama-sama dengan kami. Kita akan menyusuri ruang demi ruang, pelayanan demi pelayanan terkait dengan upaya kesehatan perseorangan. Baik, untuk unit layanan yang pertama terkait dengan upaya pelayanan kesehatan perseorangan di puskesmas adalah rawat jalan. Jadi di rawat jalan ada beberapa pelayanan yang nantinya teman-teman akan terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah poli umum. Di poli umum, hampir semua pasien yang hadir ke puskesmas akan dilayani di poli umum. Jadi sebagian besar layanan kesehatan dasar akan masuk ke poli umum. Kemudian teman-teman akan sesuai dengan kasusnya, ada beberapa layanan rawat jalan yaitu poli gigi, MTBS, KIAKB, imunisasi, dan beberapa layanan lainnya. Teman-teman akan terlibat dalam pelayanan rawat jalan sehari atau one day care. One day care adalah pelayanan kesehatan pada pasien untuk tindakan observasi, menentukan diagnosis, dan pengobatan serta rehabilitasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan bisa di unit layanan gawat darurat atau di layanan rawat inap yang waktunya tidak akan lebih dari 1 hari. Artinya, di one day care ini, seluruh puskesmas bisa melaksanakan pelayanan terhadap kasus-kasus dengan perawatan kurang dari 24 jam. Setelah teman-teman memahami terkait dengan upaya kesehatan perseorangan rawat jalan dengan berbagai pelayanan di puskesmas, kemudian teman-teman memahami tentang one day
care atau pelayanan 1 hari terkait dengan pelayanan untuk observasi dan diagnosis di puskesmas. Maka sekarang kita masuk ke layanan rawat inap. Layanan rawat inap diperuntukkan untuk kasus yang dirawat kurang dari 5 hari dengan jumlah tempat tidur untuk daerah perkotaan paling banyak 10 tempat tidur. Artinya di sini puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berkewajiban memberikan layanan rawat inap terhadap kasus-kasus yang dapat dilayani sehubungan dengan kondisi geografis puskesmas, ketersediaan tenaga, ketersediaan sarana prasarana di puskesmas sebagai penunjang pelayanan rawat inap dengan lama rawat tidak lebih dari 5 hari, dengan fasilitas jumlah tempat tidur, fasilitas ketersediaan tenaga, sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, ketersediaan obat, dan fasilitas-fasilitas yang akhirnya ketika pasien harus dirujuk setelah 5 hari dalam perawatan, maka puskesmas harus siap dengan layanan rujukan bila pasien membutuhkan rujukan atau dipulangkan ketika pada kondisi tersebut pasien sudah dalam keadaan stabil dan bagus untuk dipulangkan. One day care dan rawat inap, seluruh puskesmas di Indonesia diharapkan juga mampu memberikan pelayanan persalinan normal dan atau dengan sedikit penyulit. Layanan selanjutnya adalah pelayanan gawat darurat di puskesmas. Pelayanan ini memberikan pelayanan kedaruratan medik atau bedah yang harus dilakukan segera atau secepatnya, bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien gawat darurat, agar terhindar dari berbagai resiko seperti kematian atau untuk meminimalisir kecacatan. Jenis pelayanan di UGD disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas bencana. Layanan berikutnya adalah home care atau perawatan di rumah, di mana petugas kesehatan memberikan pelayanan secara langsung di rumah kepada penderita penyakit akut atau kronis, dan meningkatkan fungsi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mempunyai resiko tinggi masalah kesehatan. Seluruh upaya kesehatan perseorangan, mulai dari pendaftaran, pengkajian, rencana layanan klinis, pelaksanaan layanan, pelayanan anestesi, sedasi, bedah atau tindakan, rencana rujukan, makanan dan terapi nutrisi, pemulangan, dilengkapi dengan pelayanan penunjang berupa laboratorium dan pelayanan farmasi. Pelayanan pendaftaran merupakan pelayanan yang dilengkapi dengan rekam medis yang harus memastikan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan mengikuti panduan praktek klinis dan panduan keterampilan klinis yang memastikan bahwa semua pelayanan diutamakan memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kompetensi dan fasilitas yang ada untuk mewujudkan pelayanan yang sadar mutu dan sadar biaya, serta sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan jaminan mutu pelayanan. Seluruh pelayanan UKP harus dikerjakan dengan memperhatikan keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, di mana ini harus dilaksanakan dan diselenggarakan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini jelas bahwa pelayanan UKP diselenggarakan secara komprehensif melalui pelayanan rawat jalan, one day care, home care, gawat darurat, dan rawat inap, termasuk di dalamnya persalinan normal. Agar dapat berjalan dengan baik, pelayanan UKP didukung oleh manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, kunjungan rumah, dan perawatan kesehatan masyarakat. Teman-teman pejuang kesehatan yang akan mengabdi di seluruh puskesmas di wilayah Indonesia, seluruh rangkaian pembelajaran mata diklat upaya kesehatan perseorangan akan menjadi bagian besar dalam pengabdian teman-teman sebagai tenaga khusus Nusantara Sehat yang akan berperan dalam meningkatkan seluruh upaya peningkatan kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah kerja puskesmas. Setelah kita membahas terkait dengan upaya kesehatan perseorangan yang terdiri dari rawat jalan,
upaya gawat darurat, kemudian rawat inap, one day care, dan home care, maka saya berharap seluruh materi itu akan menjadi bagian besar dari pengabdian teman-teman selama bertugas selama 2 tahun, dan harapannya teman-teman akan menambah kontraknya menjadi 2 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, dan selamanya teman-teman akan menjadi bagian dari pengabdian untuk meningkatkan kesehatan di wilayah Indonesia. Terkait dengan seluruh materi upaya kesehatan perseorangan yang sudah kita sama-sama pelajari bersama, maka sekali lagi semoga itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi panduan, bisa menjadi acuan untuk kemudian teman-teman memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dimanapun kemudian nanti teman-teman akan bertugas. Dari saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, seluruh materi semoga bisa menjadi pedoman, panduan, dan dapat dilaksanakan di puskesmas manapun kemudian teman-teman akan ditugaskan. Salam sehat, salam hormat untuk seluruh keluarga, selalu bahagia, dan pastikan bahwa setiap langkah yang kita niatkan setiap pagi sampai dengan menjelang tidur diniatkan sebagai ibadah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kebersamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.